Kabar heboh pagi ini langsung gemparkan publik Indo. Tepat diputuskan tadi malam, H-1 jelang laga super krusial versus Arab Saudi besok malam. Ketum PSSI Erick Thohir mendadak lakukan hal luar biasa mengejutkan begini tentang evaluasi kinerja Sintayong bersama Timnas Indonesia. Bahkan dengan sangat tegas akui siap ambil resiko kayak gini demi kemajuan Timnas Indonesia ke depannya. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah hal mengerikan ini bisa terjadi? Simak video hingga akhir dan temukan penjelasan lengkapnya di sini. Wow! Mantap, alhamdulillah. Kejutan spesial menghampiri Timnas Indonesia. Dikonfirmasi langsung Pak Ketum Erick Thohir. Proses naturalisasi Ole Romeni sudah dikebut demi bisa segera bela Timnas Indonesia. Apakah Ole langsung bisa main di laga versus Arab Saudi besok malam? Demi target raih kemenangan di GBK dan untuk jaga asa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Fans Garuda bisa sangat bahagia mendengarnya. Wah, mantap betul memang kalau gini. Top menyala Pak Ketuamku. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya di sini. Nah ini dia, akhirnya terungkap jelas dan gamblang. Manajer Timnas Pak Sumarji berikan alasan mengejutkan di balik kabar sulitnya Eliano Reijnders masuk skuad utama Timnas Indonesia. Sampai singgung nama Coach Sintayong. Ternyata begini kondisi asli di balik layar yang tidak banyak orang tahu. Semuanya bisa langsung terkejut mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua pertanyaan heboh ini? Benarkah ada masalah serius? Tonton video ini hingga akhir dan simak semua penjelasan detailnya di sini. Super breaking news hari ini. Semuanya akhirnya bisa lega mendengarnya. Langsung dikonfirmasi manajer Timnas Pak Sumarji. Begini kondisi terbaru bek kanan andalan Timnas Indonesia, Kevin Dix jelang lawan Arab Saudi. Cedera ringan dan bisa mainkah besok malam? Alhamdulillah kalau bisa begitu. Posisi bek kanan dipastikan aman terkendali. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak semua penjelasan lengkapnya di sini. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Fans Garuda bisa langsung bahagia mendengarnya. Jelang lawan super krusial versus Arab Saudi di GBK besok malam, bek kiri Timnas Calvin Verdong punya kabar baik soal Timnas Indonesia. Bisa jadi modal utama raih kemenangan penting demi target lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Temukan semua persiapan mengejutkan Timnas Indonesia demi laga penting besok malam hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Wow, mantap alhamdulillah. Kejutan spesial menghampiri Timnas Indonesia. Dikonfirmasi langsung Pak Ketum Erick Thohir. Proses naturalisasi Ole Romeni sudah dikebut demi bisa segera bela Timnas Indonesia. Apakah Ole langsung bisa main di laga versus Arab Saudi besok malam? Demi target raih kemenangan di GBK dan untuk jaga asa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Fans Garuda bisa sangat bahagia mendengarnya. Wah, mantap betul memang kalau gini. Top menyala Pak Ketuamku. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kejutan besar bagi pecinta sepak bola Indonesia terkait proses naturalisasi striker asal Belanda, Ole Romeni. Erick mengonfirmasi bahwa Ole Romeni diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia mulai Maret 2025, tepatnya saat laga melawan Bahrain dan Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Ole Romeni berlangsung pada Sabtu lalu sehari setelah Timnas Indonesia kalah dari Jepang. Dalam pertemuan itu, Erick memastikan proses naturalisasi striker FC Utrecht tersebut akan segera dilakukan demi memperkuat lini depan Garuda. Ole kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat tim nasional mulai bulan Maret. Kemarin setelah pertandingan saya ketemu Ole di luar kebiasaan saya, ujar Erick Thohir minggu kemarin.
Menurut Erik, Ole Romagne menunjukkan komitmen tinggi untuk membela Indonesia. Saya lihat orangnya sangat serius. Skillnya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia pada Indonesia kalian bisa lihat sendiri, tambah Erik. Setelah laga melawan Jepang, Erik sempat bertanya langsung kepada Romagne tentang kesiapannya membela Indonesia, mengingat peluang Garuda lolos ke Piala Dunia semakin menipis. Respons Ole begitu mengejutkan dan penuh keyakinan. Setelah pertandingan saya tanya lagi, kita kalah telak lawan Jepang, yakin mau membela Indonesia? Dia jawab, yakin. Saya akan bisa bikin perubahan untuk tim Indonesia, ungkap Erik. Erik menilai kehadiran Romagne akan menjadi solusi dari kurang tajamnya lini depan timnas Indonesia. Tinggal bagaimana komposisi tim berjalan dengan baik. Saya rasa kita sudah memperkuat tim ini dengan cukup baik, jelas Erik. Meskipun proses naturalisasi Romagne dipercepat, dia tidak akan bisa tampil melawan Arab Saudi besok malam. Pemain berusia 23 tahun itu baru dipersiapkan untuk pertandingan timnas Indonesia berikutnya pada Maret 2025 saat Garuda melawan Bahrain dan Australia. Timnas Indonesia sejauh ini kekurangan striker murni dalam skuadnya. Sebagian besar pemain naturalisasi sebelumnya berposisi sebagai back, gelandang, atau winger. Kehadiran Ole Romagne diharapkan mengisi kekosongan tersebut dan memberikan daya serang yang lebih tajam. Dengan tambahan striker berkualitas seperti Romagne, harapan agar timnas Indonesia kembali kompetitif semakin besar. Meski belum bisa tampil besok melawan Arab Saudi, langkah Erick Thohir ini menjadi sinyal positif untuk masa depan timnas Indonesia di kancah internasional. Kita nantikan kiprah Ole Romagne bersama Garuda pada Maret 2025. Kabar heboh pagi ini. Langsung gemparkan publik Indo. Tepat diputuskan tadi malam. H-1 jelang laga super krusial versus Arab Saudi besok malam. Ketum PSSI Erick Thohir mendadak lakukan hal luar biasa mengejutkan begini tentang evaluasi kinerja Sintayong bersama timnas Indonesia. Bahkan dengan sangat tegas akui siap ambil resiko kayak gini demi kemajuan timnas Indonesia ke depannya. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah hal mengerikan ini bisa terjadi? Simak video hingga akhir dan temukan penjelasan lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa evaluasi besar-besaran akan dilakukan usai laga krusial timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pernyataan yang mengejutkan, Erick menyebutkan bahwa nasib pelatih Sintayong juga menjadi salah satu poin yang akan dibahas. Namun Erick menegaskan bahwa pemecatan Sintayong tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. Keputusan tersebut baru akan dipertimbangkan berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh yang dilakukan setelah pertandingan. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok malam. Laga ini sangat menentukan bagi timnas Indonesia yang saat ini berada di dasar klasemen grup C dengan hanya mengoleksi 3 poin dari 5 pertandingan. Posisi ini membuat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin tipis jika gagal meraih kemenangan. Semua pihak akan dievaluasi setelah laga melawan Arab Saudi, ujar Erick kepada media. Erick juga menjelaskan mengapa evaluasi belum dilakukan lebih awal. Kekalahan telak dari Jepang, tim terkuat di Asia, menurutnya menjadi momen refleksi yang penting untuk menilai di mana posisi Indonesia dibandingkan tim papan atas. Jepang itu tim terkuat. Justru kita perlu evaluasi ketika bertemu lawan sekelas mereka. Posisi kita saat ini harus diukur dengan realitas dan target jangka panjang, jelas Erick. Dia optimistis bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu dari 9 tim terbaik Asia di masa depan, meski masih butuh waktu dan kerja keras. Erick menyoroti potensi yang dimiliki timnas Indonesia, terutama dengan adanya pemain-pemain yang bermain di liga-liga top Eropa. Kualitas kita sudah meningkat. Lihat saja beberapa pemain kita bermain di Eropa, bahkan lebih banyak dibandingkan Cina atau beberapa negara Timur Tengah. Ini menunjukkan progres yang positif, tambah Erick. Meski mengakui ada progres, Erick menegaskan bahwa keputusan soal masa depan Sintayong tidak akan diambil sebelum laga melawan Arab Saudi.
Saya tidak bisa memberikan komentar apakah akan ada pergantian pelatih atau tidak. Semua akan ditentukan setelah evaluasi usai pertandingan melawan Arab Saudi, pungkasnya. Laga melawan Arab Saudi akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia dan pelatih Shin Tae-yong. Kemenangan akan membuka peluang untuk terus bersaing, sedangkan kekalahan bisa semakin menjauhkan Indonesia dari mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan Erick Thohir ini tidak hanya mengguncang publik sepak bola tanah air, tetapi juga menjadi sorotan terkait masa depan Shin Tae-yong dan arah timnas Indonesia ke depan. Semua mata kini tertuju pada laga di GBK besok malam yang bisa menjadi titik balik atau akhir dari perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah ini dia, akhirnya terungkap jelas dan gamblang. Manajer timnas Pak Sumarji berikan alasan mengejutkan di balik kabar sulitnya Eliano Reijnders masuk skuad utama timnas Indonesia. Sampai singgung nama coach Shin Tae-yong. Ternyata begini kondisi asli di balik layar yang tidak banyak orang tahu. Semuanya bisa langsung terkejut mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua pertanyaan heboh ini? Benarkah ada masalah serius? Tonton video ini hingga akhir dan simak semua penjelasan detailnya di sini. Teka-teki mengenai Eliano, pemain muda keturunan yang dianggap belum pantas masuk skuad utama timnas Indonesia, akhirnya terjawab. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, memberikan penjelasan langsung terkait keputusan pelatih Shin Tae-yong yang tidak memasukkan Eliano ke dalam skuad utama Garuda untuk laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Sumarji, Eliano masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan filosofi permainan timnas Indonesia dan standar yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Meskipun memiliki potensi besar, pemain yang saat ini membela klub di Belanda itu dinilai belum sepenuhnya siap untuk tampil di panggung besar. Dalam keterangannya, Sumarji menyebut bahwa keputusan ini murni didasarkan pada kebutuhan tim dan kesiapan pemain secara keseluruhan. Coach Shin Tae-yong menilai Eliano belum cukup matang untuk bermain di level tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia. Ini bukan hanya soal kemampuan individu, tetapi juga soal pemahaman taktik, mental bertanding, dan chemistry dengan pemain lain, ujar Sumarji kepada media. Meskipun demikian, Sumarji menegaskan bahwa keputusan ini bukan berarti Eliano tidak memiliki tempat di timnas Indonesia. Pelatih dan staf yakin bahwa pemain muda ini memiliki masa depan yang cerah jika terus bekerja keras dan menunjukkan perkembangan. Sumarji juga menjelaskan bahwa Eliano saat ini masih dalam proses adaptasi dengan gaya permainan yang diterapkan Shin Tae-yong. Proses ini dianggap krusial agar pemain muda seperti Eliano bisa tampil maksimal di masa depan. Bakat Eliano tidak diragukan, tetapi kita harus ingat bahwa dia masih muda dan baru saja bergabung. Perlu waktu baginya untuk menyerap filosofi permainan yang diinginkan pelatih. Jika terus menunjukkan progres, dia pasti akan mendapat kesempatan, tambahnya. Shin Tae-yong sendiri dikenal sebagai pelatih yang sangat selektif dalam memilih pemain. Ia selalu memastikan bahwa setiap pemain yang masuk ke skuad utama benar-benar siap secara teknis, fisik, dan mental. Coach Shin ingin setiap pemain yang dipanggil benar-benar siap untuk memberikan kontribusi maksimal. Eliano sedang dalam proses menuju ke sana, lanjut Sumarji. Meski belum mendapat tempat di skuad utama, Eliano dikabarkan tetap termotivasi untuk membuktikan diri. Pemain muda ini terus berlatih keras dan berharap bisa menjadi bagian penting dari timnas Indonesia di masa mendatang. Eliano adalah pemain yang berbakat dan pekerja keras. Kami yakin dia akan menjadi aset besar bagi timnas Indonesia di masa depan, kata Sumarji. Saat ini fokus kami adalah memaksimalkan pemain yang paling siap untuk laga krusial melawan Arab Saudi. Tapi kami juga tidak melupakan pemain muda seperti Eliano yang punya potensi besar, tutup Sumarji. Keputusan ini menjadi pelajaran penting, tidak hanya bagi Eliano, tetapi juga bagi para pemain muda lainnya. Peluang selalu terbuka bagi mereka yang mau bekerja keras dan terus berkembang. Semua pihak kini berharap Eliano bisa menunjukkan kemampuannya dan menjadi andalan di masa depan.
Super breaking news hari ini. Semuanya akhirnya bisa lega mendengarnya. Langsung dikonfirmasi manajer Timnas Pak Soemarji. Begini kondisi terbaru bek kanan andalan Timnas Indonesia Kevin Dix jelang lawan Arab Saudi. Cedera ringan dan bisa mainkah besok malam? Alhamdulillah kalau bisa begitu. Posisi bek kanan dipastikan aman terkendali. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak semua penjelasan lengkapnya di sini. Sesi latihan tim nasional Indonesia kembali digelar di Stadion Madia Minggu kemarin. Namun ada perhatian khusus terkait absennya Kevin Dix dalam latihan menjelang pertandingan krusial melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer Timnas Indonesia Soemarji mengonfirmasi bahwa Kevin Dix tidak mengikuti latihan karena masih menjalani pemeriksaan atas cedera yang dialaminya saat menghadapi Jepang. Menurut Soemarji, kondisi pemain berdarah Belanda itu belum sepenuhnya pulih meski pihaknya berharap cedera tersebut tidak terlalu parah. Kondisi tim secara keseluruhan cukup baik, tetapi untuk Kevin Dix, cederanya masih dalam proses pemulihan. Saat ini belum bisa dikatakan baik, namun ada upaya perbaikan, jelas Soemarji kepada media. Soemarji juga menyampaikan bahwa perkembangan kondisi Kevin akan terus dipantau hingga besok. Keputusan akhir mengenai kemampuannya tampil melawan Arab Saudi akan bergantung pada laporan tim medis. Akan kami lihat dari tim dokter hari ini hingga besok bagaimana perkembangannya. Kami menunggu hasil pemeriksaan untuk menentukan apakah Kevin bisa bermain atau tidak, sambungnya. Kevin Dix mengalami cedera pada laga debutnya bersama Timnas Indonesia melawan Jepang. Dalam pertandingan itu, pemain berusia 28 tahun tersebut harus ditarik keluar lebih awal setelah terlihat mengalami masalah pada lutut kirinya. Tayangan ulang menunjukkan Kevin mendapatkan perawatan intensif di area tersebut yang menimbulkan kekhawatiran adanya cedera serius. Timnas Indonesia harus segera bangkit usai kekalahan telak dari Jepang. Laga melawan Arab Saudi akan menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen grup C. Absennya Kevin Dix di lini belakang akan menjadi tantangan tambahan bagi pelatih Shin Tae-yong. Namun, kabar terbaru terkait cederanya masih ditunggu dengan penuh harapan. Mampukah Kevin pulih tepat waktu untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam laga penting ini? Kita nantikan perkembangan selanjutnya. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Fans Garuda bisa langsung bahagia mendengarnya. Jelang lawan super krusial versus Arab Saudi di GBK besok malam, bek kiri Timnas Calvin Verdonk punya kabar baik soal Timnas Indonesia. Bisa jadi modal utama raih kemenangan penting demi target lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Temukan semua persiapan mengejutkan Timnas Indonesia demi laga penting besok malam hanya di sini. Pemain tim nasional Indonesia Calvin Verdonk membawa kabar baik jelang laga krusial melawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Calvin menyampaikan bahwa kondisi skuad Garuda sudah membaik setelah menjalani evaluasi mendalam pasca kekalahan dari Jepang. Seperti diketahui, Timnas Indonesia sebelumnya mengalami kekalahan telak dari Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan tersebut sempat mengancam peluang Indonesia untuk finish di posisi 4 besar klasemen. Namun, perjuangan belum selesai. Dengan 5 pertandingan tersisa, Timnas Indonesia akan mencari 3 poin pertama untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Terdekat, skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi di GBK pada Selasa besok. Calvin Verdonk mengungkapkan bahwa kekalahan melawan Jepang menjadi pelajaran berharga bagi tim. Proses evaluasi berjalan dengan baik dan skuad kini dalam kondisi yang lebih siap untuk bangkit menghadapi Arab Saudi. Hasil laga lawan Jepang menjadi refleksi bagi kami. Evaluasi di tim berjalan baik dan saya bisa bilang kondisi kami sudah membaik untuk laga lawan Arab Saudi nanti. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut, ujar Calvin kepada awak media. Calvin juga menjelaskan suasana ruang ganti tim setelah kekalahan dari Jepang. Di ruang ganti, semua pemain merasakan kesedihan mendalam. Tak ada yang bisa berkata-kata setelah kami kalah dari Jepang.
kami tidak bermain baik di laga itu. Kekalahan 4-0 jelas bukan hasil yang kami harapkan, katanya. Meski sempat terpuruk, Calvin menegaskan bahwa tim telah bersepakat untuk melupakan kekalahan tersebut dan fokus penuh pada pertandingan melawan Arab Saudi. Tapi kami harus segera melupakan hasil buruk itu. Tak perlu lagi mengingatnya. Kami harus menyambut laga selanjutnya melawan Arab Saudi dengan semangat, karena itu laga yang sangat penting bagi kami, tutup Calvin. Dengan kondisi tim yang semakin solid, evaluasi yang membawa perbaikan, dan tekad untuk bangkit, laga melawan Arab Saudi menjadi peluang penting bagi timnas Indonesia untuk meraih poin berharga. Dukungan penuh dari para pendukung di GBK akan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk mencatatkan kemenangan pertama di fase ini. Ayo Garuda, buktikan kemampuanmu. Ini baru top Marco Top. Terobosan super sensasional. Dikonfirmasi resmi, Presiden FIFA Gianni Infantino siap berikan hadiah super istimewa pada timnas Indonesia setelah laga versus Arab Saudi besok malam di GBK. Asalkan bisa penuhi satu hal penting ini. Semuanya auto bahagia mendengarnya. Jadi motivasi besar skuad Garuda demi harumkan nama bangsa Indonesia. Wah, mantap betul ini. Terima kasih Papa Infantino. Semoga timnas Indonesia bisa penuhi tantangan FIFA ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan hadiah spesial apa yang disiapkan FIFA? Temukan informasi lengkapnya hanya di sini. Timnas Indonesia berpeluang mendapatkan hadiah luar biasa dari FIFA berupa lonjakan signifikan dalam ranking dunia jika berhasil mengalahkan Arab Saudi pada matchday ke-6 grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan krusial tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok malam waktu Indonesia Barat. Menurut data dari laman Football Ranking, kemenangan atas Arab Saudi akan memberikan tambahan 19,16 poin pada peringkat FIFA Timnas Indonesia. Jika sukses, posisi skuad Garuda akan naik dari peringkat 129 ke 125 dengan total poin bertambah dari 1115 menjadi 1135. Kemenangan ini juga membuka peluang timnas Indonesia menyalip sejumlah negara dalam ranking FIFA termasuk Malaysia, Niger, India, dan Siprus. Bahkan posisi Indonesia bisa semakin naik jika negara-negara Afrika seperti Togo, Sierra Leone, dan Kongo mengalami hasil buruk dalam lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2025. Namun syarat utama untuk mendapatkan hadiah ini jelas, kemenangan atas Arab Saudi. Selain memperbaiki posisi di ranking FIFA, kemenangan ini juga menjadi langkah penting untuk menjaga asa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun saat ini Indonesia berada di dasar klasemen grup C dengan 3 poin dari 5 pertandingan. Jarak dengan posisi kedua yang memberikan tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 hanya 3 poin. Australia yang berada di peringkat kedua memiliki 6 poin. Dengan 5 pertandingan tersisa, peluang Indonesia masih sangat terbuka untuk mengukir sejarah. Jika berhasil menang atas Arab Saudi, kepercayaan diri skuad asuhan Shin Tae-yong akan melonjak. Hal ini akan menjadi modal penting saat menghadapi 2 laga berat berikutnya pada Maret 2025, melawan Australia di kandang lawan 20 Maret dan menjamu Bahrain 25 Maret 2025. Kekuatan timnas Indonesia juga dipastikan akan semakin solid di bulan tersebut. Kehadiran Mads Hilgers dan Kevin Dix yang kian menyatu dengan tim, ditambah penyerang andalan FC Utrecht, Ole Romeiny akan memberikan dimensi baru pada permainan Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menetapkan target besar bagi timnas Indonesia, yakni finish di posisi 4 besar grup C. Posisi tersebut akan memastikan langkah Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan semangat juang yang terus membara, potensi pemain berbakat, dan dukungan luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia, timnas Garuda memiliki peluang nyata untuk mengejutkan dunia sepak bola. Mari kita dukung bersama perjuangan ini. Ayo Garuda, buktikan diri di lapangan.